Kembali lagi di channel Give Out Football, channel yang membahas tentang Manchester United yang ringan-ringan saja. Halo teman Give, balik lagi di Give of Football. Hari ini kita akan ngomong atau membahas tentang the good, the bad, and the ugly dari laga Super Big Match pada pertandingan Arsenal melawan Manchester United pada 25 Januari kemarin di Emirates Stadium. Goodnya apa? Yang pasti karena United menang 2-3 di sana. Michael Carrick benar-benar membuat kita lupa sama masa-masanya suramnya Manchester United di awal musim. Ini kemenangan pertama Manchester United di Emirates sejak tahun 2017 di ajang Liga. Arsenal yang lagi berada di puncak klasemen saat ini dengan catatan unbeaten di kandang akhirnya runtuh juga. Nah, tapi ada sesuatu hal yang mau gue bahas yaitu ada bad dan ugly-nya. Apakah itu? Kemenangan ini membawa tumbal yang gak main-main, yaitu Patrick Dorgu, The Flying Dan, pemain yang menurut saya adalah salah satu yang disulap oleh Michael Carrick dalam sebulan terakhir ini, resmi dinyatakan cedera parah saat ini. Nah, kita akan bahas detail terkait hal tersebut, seberapa fatal akhirnya dampaknya buat taktiknya Michael Carrick, dan siapa nama yang bakal akan menggantikannya pada saat pertandingan-pertandingan berikutnya ini. Yuk kita mulai pembahasannya kali ini, dan ada beberapa hal yang mau gue tekankan di sini, supaya kita pengen lihat beberapa poin yang terkait cederanya dari Patrick Dorgu ini. Mungkin teman-teman bisa sambil mempersiapkan cemilan, mempersiapkan minuman, kopi, teh, air putih, atau yang lainnya, sambil mendengarkan, melihat, dan membahas sedikit tentang video ini. Oke teman-teman. Baik. Teman-teman, kita recap dulu ya. Kita recap dulu yang jika teman-teman Give yang ada yang kelewatan dari pertandingan kemarin. Kita tuh di babak pertama itu sangat kacau. Gimana? Karena ya kita tahu ya bahwa Lisandro Martinez bunuh diri gitu. Terus Arsenal unggul. Tapi yang saya suka adalah mentalitasnya timnya itu nggak ngedrop. Mentalitas tim tidak ngedrop. Bryan Mbeumo rekrutrannya yang terbaru sangat-sangat efektif, sangat-sangat cerdas dengan pressing yang tinggi dan penyelesaian yang tenang membuat menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan blunder dari Zubimendi. Dan itu skornya adalah 1-1. Nah, masuk babak kedua, tepatnya di menit 49, ini momen magisnya. Patrick Dorgu dapat bola liar di luar kotak penalti, hasil umpan pendek 1-2 dengan Bruno Fernandes, boom, half volley kaki kirinya kena mistar di sebelah kiri dari penjaga gawang David Raya, dan itu adalah salah satu gol kelas dunia, di mana dia menendang dengan kaki sisi bagian luar di volley, setengah volley, dan tepat di ujung kanan dari David Raya. Nah, setelah itu Arsenal sempat menyamakan dudukan melalui Merino ketika Saint Lemans dihadang-hadang seperti biasa, mengandalkan corner kick, di mana ditumpuk semua pemain di kotak penalti, dan akhirnya Saint Lemans tidak bisa membuang dan akhirnya Merino mencetak gol. Nah, imbang, dan ternyata di super sub selanjutnya pada pergantian pemain, yaitu dari Matheus Cunha menggantikan Dorgu, di menit-menit 86 tendangan pisangnya membelok tajam di sebelah kiri dari David Raya. Nah, kalau melihat hal tersebut secara statistik pertandingan, United memang kalah dalam penguasaan bola. Itu ada sekitar 42 banding 58%. Tapi efektivitas serangan balik di bawah Michael Carrick ini ngeri banget. Transisi dari bertahan ke menyerang
lewat Dorgu di sebelah kiri dan Bumo itu adalah kunci dari kemenangan kemarin. Nah, tapi kebahagiaan itu cuma bertahan sebentar. Di menit 81, saat Dorgu lagi sprint, mengejar bola terobosan dari Bruno Fernandes, dia tiba-tiba berhenti dan memegang paha belakangnya. Hamstring musuh utama untuk pemain-pemain yang tipenya eksplosif. Jadi yang tipe pelari, hamstring adalah salah satu cedera yang sering muncul dalam pertandingan yang intensitasnya lumayan tinggi. Nah, berita terbaru dari The Athletic, konfirmasi klub pada 27 Januari kemarin, bahwa Patrick Dorgu divonis absen 10 minggu. Artinya dia baru balik sekitar pertandingan di bulan April. Dia bakal lewati 8 laga Premier League, termasuk lawan Spurs dan juga West Ham. Lumayan banyak ya. Apakah ini menjadi bencana buat Manchester United? Nah, kita lihat dulu bagaimana kontribusinya Patrick Dorgu di tahun 2025 sampai 2026 sampai pertandingan terakhir kemarin. Walaupun kita tahu mungkin statistiknya nggak oke-oke banget, tapi kita lihat. Dia penampilan kemarin 22 match di Premier League. Gol ada 3. Dia semuanya dicetak dalam 7 laga terakhir, termasuk di era Carrick. Dan asisnya ada 3. Tackle wins-nya ada 47, tertinggi di antara winger United yang lainnya. Dan perannya sejak Ruben Amorim datang, semenjak Ruben Amorim pergi, Carrick menggeser Dorgu dari wingback menjadi winger murni di sebelah kiri. Hasilnya apa? Dia menjadi monster. Salah satu pemain yang terbaik. Dia punya fisik sebagai back, finishing striker, gol lawan City minggu lalu dan gol lawan Arsenal kemarin adalah buktinya. Mungkin Carrick melihat bahwa sistem pertahanan Dorgu mungkin nggak sebaik back kiri, tidak sebaik mungkin Shaw ketika ditaruh di sana. Makanya Carrick menggesernya ke bagian depan untuk menjadi winger kiri. Dengan dia kemampuannya memiliki kemampuan sedikit tentang backnya, dia melengkapi posisi kiri sebagai posisi yang sangat diidam-idamkan oleh Carrick untuk akhirnya selain dia bisa bertahan, selain dia bisa menusuk, Patrick Dorgu juga bisa mengirimkan umpan ke tengah, baik itu kepada striker-striker yang ada di Manchester United. Nah, kehilangan Dorgu bukan cuman kehilangan gol, tapi kehilangan keseimbangan defensif di sayap kiri. Tadi yang gue bilang, bahwa di kiri kita punya Shaw. Nah, ini dia tidak eksplosif, tidak seeksplosif seperti Dorgu saat lagi overlap. Begitu juga dengan Tyler Malacia ataupun posisi-posisi lain yang ada di back kita yang sebelah kiri, itu tidak seeksplosif dari Patrick Dorgu. Nah, bagaimana sih? Apa yang mau kita lihat lagi? Sekarang pertanyaannya adalah, siapa sih yang dimainkan nantinya di sebelah kiri lawan Fulham minggu depan? Khususnya di minggu ini ya, berarti ya, di akhir pekan ini. Michael Carrick mempunyai beberapa pilihan yang realistis untuk akhirnya bisa ditaruh di sana. Mari kita lihat satu-satu ya, siapa yang mungkin bisa taruh di sana. Yang pertama, nama yang gue pikirkan adalah Mason Mount. Mason Mount itu murni playmaker dia. Ini opsi yang paling mungkin sih yang menurut gue bisa taruh di sana, gitu ya, bisa digeser ke kiri. Plusnya apa? Pasti ada plus minusnya. Plusnya apa? Mount tuh punya work rate-nya yang tinggi, cocok buat pressing. Emang pressingnya Mount tuh adalah salah satu yang terbaik. Dia bakal main lebih ke dalam dan, nah ini, kelebihannya Mount adalah mencari ruang sempit di antara back-back yang ada di lawannya. Jadi dia mencari ruang sempit di antara back dan membuka ruang bagi back kiri, entah itu Luke Shaw kah, untuk maju melakukan overlap. Jadi tipenya memang berbeda dengan Dorgu. Dia tipe yang pressingnya oke, tapi dia memang dari segi fisik mungkin juga di bawahnya dari Patrick Dorgu. Nah, minusnya apa? Yang pasti pertama kehilangan dari kecepatan, karena Mount tipenya tidak terlalu cepat untuk melakukan selodoran ataupun untuk maju ke depan. Mount itu bukan tipe pelari gitu. Sedangkan saat ini Man United serangan baliknya bakal lebih intens
Jadi ada kelambatan dari nanti ketika terjadinya serangan balik. Tapi gue yakinin ketika ada Mount, dia tipenya bukan juga pengumpan. Dia mirip-mirip lah ketika Kunya kemarin di posisi itu, dia bisa melakukan shoot ke dalam seperti Kunya yang melakukan kemarin. Nah, apakah ini menjadi pilihan utama dari Michael Carrick untuk menggantikan Patrick Dorgu selama dia masih cedera dari 10 minggu ini? Dan kita tahu juga keadaan dari Mason Mount adalah pemain yang juga rentan dari cedera juga di dalam pertandingan-pertandingan kemarin. Nah, yang kedua, opsi Amad Diallo dipindahkan di sebelah kiri. Karena Amad kan biasanya main di kanan. Tipenya dia adalah pemain pengguna kaki kiri. Dan dia kalau ditaruh di kiri akan melakukan crossing-crossing. Bedanya ketika dia taruh di kanan, dia melakukan cut inside gitu ya. Nah, masalahnya di Manchester United kanan itu udah paten ya. Maksudnya di sana di posisi kanan itu kita bisa jadi akan melihat apakah nanti Bumo ditarik ke kanan, terus Kunya nanti di striker, dengan sayap kirinya itu Amad, atau bisa jadi Kunya di kiri, terus Amad di kanan, Bumo di depan. Sebenarnya secara variasi di depan masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh Michael Carrick. Banyak pilihannya. Belum lagi ada Benjamin Sesko di sana gitu ya. Dan banyak pilihan yang akhirnya bisa dibuat dari Manchester United di bawah Michael Carrick saat ini gitu ya. Nah, kalau melihat ini saya rasa sih Carrick akan main aman. Pilihannya kayaknya yang saya mau lihat adalah kayaknya Carrick akan mempertahankan jelas 4-2-3-1-nya dengan Kunya di kiri, Amad di kanan, dan Bumo di depan. Gue pengen lihatnya segitu. Tapi kalau ditanya impian gue apa untuk akhirnya ini bisa kejadian, ya menurut gue itu gitu. Karena gue pengen lihat Kunya dan Bumo itu bermain bersama gitu di pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, kalau ditanya Benjamin Sesko gimana bang? Bisa menjadi super sub gitu untuk terkait pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, jadi teman GIF, kemenangan Manchester United kemarin 2-3 lawan Arsenal ini adalah kemenangan yang sangat manis ya. Tapi ada rasa pahitnya. Kita naik ke peringkat 4 saat ini. Nah, tapi kita juga kehilangan salah satu pemain untuk berlaga di kurang lebih 8 pertandingan selama 2 bulan, 10 minggu ya. Ujian sebenarnya akan dilakukan Carrick, akan didapati Carrick pada pertandingan berikutnya. Apakah dengan tanpa Dorgu, bisakah dipertahankan tren positif ini gitu. Nah, saya mau teman-teman berpendapat di kolom komentar, siapa yang paling cocok untuk menggantikan Dorgu saat ini? Apakah Mount, apakah Kunya, ataukah Amad yang digeser ke kiri? Atau teman-teman boleh tulis siapa yang cocok menggantikan Dorgu pada saat pertandingan. Dan teman-teman boleh menuliskan mungkin formasi lengkapnya, mungkin dari mulai dari kiper sampai ke depan, kira-kira apa yang akan dilakukan Carrick di dalam pertandingan berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman, ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga like jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman pencinta Manchester United, dan juga jangan lupa teman-teman subscribe channel Give Out Football supaya gue semakin sering memberitakan tentang video-video tentang Manchester United yang ringan-ringan saja. Sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman Give. Bye-bye.